Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, hari ini saya akan membuat tugas video pertemuan ke-8 materi paralegal, yaitu Sekolah Paralegal Angkatan Pertama, yaitu pertemuan di hari Sabtu 29 Juni tahun 2024. Di dalam pertemuan ke-8 itu kita membahas tentang dasar-dasar hukum kasasi di Mahkamah Agung, dasar-dasar hukum peninjauan kembali, kemudian juga dasar-dasar hukum eksekusi keputusan perceraian di pengadilan negeri. Perlu diketahui, yang kita pelajari di sini adalah apa fungsi paralegal dalam kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi putusan perceraian Islam ini. Perlu kita ketahui bahwa ada beberapa hambatan ataupun keterbatasan kita sebagai paralegal itu ya di dalam memberikan bantuan hukum, yaitu dengan upaya-upaya salah satunya ikut sekolah paralegal. Kemudian terkait masalah kasasi, kita perlu mengetahui apa itu kasasi. Kasasi itu adalah upaya hukum yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk meminta peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadi paralegal di sini dapat membantu dan menyusun permohonan kasasi, melakukan penelitian hukum terkait kasus, dan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan di dalam mengajukan kasasi di dalam perceraian Islam. Kemudian dengan peninjauan kembali, apa itu peninjauan kembali? Itu adalah upaya hukum yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk meminta ditinjaunya kembali atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Ya, paralegal dapat membantu menyusun permohonan peninjauan kembali, melakukan penelitian hukum terkait kasus, dan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan. Kemudian eksekusi putusan perceraian Islam. Nah, di dalam eksekusi putusan perceraian Islam ini, peranannya paralegal itu adalah melaksanakan proses pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait perceraian dalam hukum Islam. Ya, paralegal dapat membantu dalam mengurus administrasi eksekusi seperti mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan, mempersiapkan surat-surat yang diperlukan, dan memastikan pelaksanaan putusan yang dilakukan. Ya, baiknya seorang paralegal itu yaitu dia bekerjanya di bawah seorang advokat, ya. Kemudian perlu kita ketahui alasan-alasan yang biasanya timbul kenapa sih ada peninjauan kembali. Yang pertama adalah apabila putusan itu didasarkan pada suatu kebohongan, ada tipu muslihat. Ya, jadi misalnya ada saksi palsu, bukti palsu, ya, maka kita bisa minta ditinjau kembali. Yang kedua adalah apabila putusan itu dijatuhkan namun ditemukan surat-surat buktinya yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan. Jadi waktu pemeriksaan tidak ada, tahu-tahu ditemukan ada aja bukti-buktinya. Apabila putusan dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Apabila antara pihak yang sama dengan mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain. Jadi misalnya ada dua keputusan, ternyata yang satu mengabulkan, yang satu menolak misalnya, maka dia bisa kasasi.
Kemudian apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Ya. Kemudian alasan terakhir, alasan peninjauan kembali biasanya apabila dalam suatu putusan terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Jadi misalnya hakimnya bisa dikatakan di sini khilaf lah ya. Jadi tidak terima, maka bisa diajukan peninjauan kembali. Tapi di dalam perceraian Islam biasanya di dalam peninjauan kembali ini adalah tentang terkait harta ya, pembagian harta, pembagian waris, kemudian untuk hak asuh anak. Demikian video ini saya buat, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.